Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang negasi pernyataan majemuk. Semoga bermanfaat. Oke, negasi pernyataan majemuk. Jadi kemarin kita sudah membahas yaitu tentang pernyataan majemuk ya. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas negasi atau ingkaran dari pernyataan majemuk tersebut. Yang pertama, rumus untuk negasi dari konjungsi ya. Cara mudah menghafal. Ini kita kalikan ke dalam ya. Jadi negasi P ya. Dan jadi atau jadi dibalik. Jadi ini kemudian negasi Q ya. Nah, jadi hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Oke, kemudian untuk yang disjungsi sama ya. Dan jadi atau jadi dan. Jadi tinggal dikalikan ke dalam saja. Jadi negasi P, negasi atau jadi dan, kemudian negasi Q. Kemudian yang implikasi ini yang harus dihafal ya. P implikasi Q, negasinya adalah P dan negasi Q. Jadi yang belakang kita kasih negasinya. Yang keempat, P implikasi, negasinya adalah ini banyak sekali, jadi tinggal pilih mana nanti yang dipakai. Ada 3 ya. Nah, tinggal nanti mana yang dipakai. Oke, caranya. Yang pertama yaitu ubah soal ke dalam bahasa matematika atau simbol logika matematika. Kemudian yang kedua dianalisa. Oke, contohnya. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Yang pertama, Alex senang belajar IPA dan Dwi senang belajar matematika. Oke, kita analisa dulu. Mana P dan mana Q? Antara P dan Q ini dipisahkan oleh tanda hubung. Di sini tanda hubungnya adalah dan ya. Oke. Jadi sebelum dan itu sebagai P ya, dan setelah dan itu sebagai Q. Kemudian dan itu kita notasikan dalam logika matematika ya, seperti ini. Sehingga ini sama saja kita mencari negasi dari P dan Q ya. Nah, tadi negasi P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Tinggal kita baca. Ingat, P-nya itu adalah Alex senang belajar IPA. Di sini adalah negasi P, berarti lawan dari P. Berarti Alex tidak senang belajar IPA. Kemudian yang ini ada negasi Q. Tadi Q-nya Dwi senang belajar matematika. Berarti negasinya adalah Dwi tidak senang belajar matematika. Ya. Tapi sebelum itu ingat ini ada tanda atau ya. Nah, jadi ingat jangan dilupakan ya. Dan jadi atau jadi dan. Oke, yang B. 2 adalah bulan genap atau gajah tidak bisa terbang. Oke, kita analisa mana P dan mana Q ya. Antara P dan Q itu dipisahkan oleh kata hubung. Di sini kita menggunakan kata hubung yaitu atau ya. Nah, berarti 2 adalah bulan genap sebagai P. Jadi sebelum tanda hubung itu sebagai P. Kemudian setelah atau itu sebagai Q. Atau notasinya seperti itu. Sehingga kita mencari negasi dari P atau Q. Nah, kita lihat rumus tadi. Hasilnya adalah negasi P atau dan negasi Q. Jadi atau jadi dan. Tinggal kita baca. Nah, di sini ada negasi
P. Nah, P-nya tadi adalah 2 adalah bilangan genap. Berarti negasinya 2 adalah bukan bilangan genap. Nah, bisa juga 2 bukan bilangan genap. Jadi sama saja ya. Kemudian yang ini kita baca dengan dan. Nah, kemudian negasi Q-nya kita baca gajah bisa terbang ya. Karena tadi Q-nya itu gajah tidak bisa terbang. Berarti lawannya gajah bisa terbang. Oke, contoh yang C. Ibu tidak pergi ke pasar, tetapi ayah pergi ke kantor. Kita analisa ya, P-nya mana, Q-nya mana. Ingat P itu sebelum kata hubung, berarti yang ini ya, ibu tidak pergi ke pasar, dan Q-nya adalah setelah kata hubung. Berarti ayah pergi ke kantor. Nah, tetapi ini identik dengan dan ya. Nah, makanya kata hubungnya pakai seperti N ya, dan ya. Nah, berarti sama saja kita mencari negasi dari P dan Q. Rumusnya adalah negasi P atau negasi Q. Tinggal kita baca. Nah, P-nya adalah tadi ibu tidak pergi ke pasar karena ini negasi, berarti ibu pergi ke pasar. Kemudian yang ini dibaca atau kemudian yang ini dibaca ayah tidak pergi ke kantor ya. Oke, contoh yang D. Hari ini cuaca cerah dan semua siswa bergembira. Kita analisa P-nya mana, Q-nya mana. P itu sebelum dan, ya, berarti hari ini cerah, dan Q-nya setelah dan. Berarti semua siswa bergembira. Kemudian dan ini kata hubungnya, nah, berarti sama aja kita mencari negasi dari P dan Q. Rumusnya negasi P atau negasi Q. Tinggal kita baca, di sini ada unsur negasi P. Nah, P-nya tadi hari ini ceria, berarti negasinya hari ini tidak ceria. Berarti ini atau dan ini dibaca, ingat ini ada kata kunci semua nak ya. Semua kemarin kita sudah belajar ya, negasi pernyataan yang khusus, semua jadi ada atau beberapa. Terus ditambah tidak. Nah, jadi ada siswa tidak bergembira. Jadi kalau ada kata semua harus ada kata ada atau tidak. Nah, jadi lawannya adalah hari ini cuaca tidak cerah atau ada siswa tidak bergembira. Contoh yang E. Beberapa siswa tidak hadir meskipun hari ini hujan. Kita analisa beberapa tidak hadir itu sebagai P ya karena sebelum kata hubung. Jadi di sini kata hubungnya adalah meskipun ya. Hari ini hujan itu setelah kata hubung berarti sebagai Q. Nah, meskipun itu identik dengan dan ya, tadi kita sudah singgung ya. Dan berarti ini sama saja kita mencari P dan Q, negasinya apa? Rumusnya adalah negasi P atau negasi Q. Tinggal kita baca. Di sini negasi P, ingat di sini ada beberapa ya, kata kunci beberapa. Beberapa dan sudah ada kata tidak. Nah, beberapa lawannya adalah semua ya. Jadi semua siswa karena sudah ada kata tidak berarti tidaknya hilang. Jadi semua siswa hadir. Terus ini dibaca atau ini dibaca hari ini tidak hujan. Oke, yang F. Oke, kita analisa ya. P-nya berarti yang sebelum kata hubung ya, berarti sebelum atau ya, dan Q-nya setelah atau, berarti ada bilangan prima genap. Nah, atau berarti kita pakai ini. Berarti sama saja kita mencari negasi dari P atau Q. Rumusnya adalah negasi P dan negasi Q. Tinggal kita baca. Negasi P berarti ini karena tanda berarti lebih besar jadi lebih kecil ada tanda sama dengan ya. Kemudian ini kita baca dan. Nah, kemudian yang ini kita baca negasi Q. Negasi Q-nya awas ada kata ada. Berarti semua bilangan prima tidak genap. Jadi kalau ada negasinya semua dan ada kata kunci tidak. Oke, contoh yang G. Jika Jovan rajin belajar maka ayah senang.
Oke, kita analisa mana P, mana Q. Ingat, P-nya itu sebelum kata hubung. Nah, di sini kata hubungnya adalah jika maka. Ya, berarti sebelum maka dan setelah jika ya itu sebagai P. Kemudian ayah senang sebagai Q. Ya, jadi jika makanya jangan diikutkan. Oke, berarti sama saja kita mencari negasi dari implikasi P, implikasi Q. Rumusnya P dan Q. Tinggal kita baca. Ini P, jadi baca apa adanya. Jovan rajin belajar. Kemudian yang ini kita baca dan. Kemudian yang ini ayah tidak senang. Nah, jadi begitu saja. Jadi gampang sekali. Oke, nomor H. Jika guru tidak datang, maka semua siswa bersedih. Oke, kita analisa mana P, mana Q. Ingat P itu ya sebelum maka dan Q itu sesudah maka. Tapi jangan dipakai jikanya ya. Oke, guru tidak datang sebagai P dan semua siswa bersedih sebagai Q. Karena pakai jika maka berarti pakai panah ya. P panah Q. Berarti sama saja kita mencari negasi dari P implikasi Q. Rumusnya P dan negasi Q. Tinggal kita baca. Nah, ini P. Jadi untuk baca apa adanya. P-nya guru tidak datang. Ini dibaca dan. Ini dibaca awas. Ini ada kata semua. Berarti beberapa atau pakai ada juga boleh ya. Jadi beberapa siswa tidak bersedih. Nah, jadi itu jawabannya. Oke, yang I, jika beberapa siswa tidak datang, maka guru kecewa. Kita analisa lagi ya. Sebagai P itu berarti sebelum maka dan setelah maka itu sebagai Q. Karena jika maka berarti pakai panah. Nah, berarti sama aja kita mencari negasi dari P implikasi Q. Rumusnya P dan negasi Q. Oke, tinggal kita baca. P, nah apa adanya kita baca nih. Jadi beberapa siswa tidak datang. Dan ini kita baca dan. Dan ini guru kecewa, negasinya guru tidak kecewa. Oke, contoh yang nomor C. Ulangan dibatalkan jika dan hanya jika diadakan kerja bakti. Nah, ini kata hubungnya jika dan hanya jika, berarti dua panah ya. Oke, berarti P-nya itu sebelum jika dan hanya jika. Ini sebagai P, dan setelah jika dan hanya jika itu sebagai Q. Karena jika dan hanya jika, nah berarti ini dua panah. Nah, berarti sama saja kita mencari dua panah. Ya, negasi B implikasi P dan Q ya. Oke, rumusnya banyak. Nah, kita pakai salah satu aja ya, P dan negasi Q. Jadi jawabannya ulangan dibatalkan dan tidak diadakan kerja bakti. Ya. Oke, mungkin ini saja pembelajaran kali ini. Bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan atau saran, silakan kirim atau tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.